bombastis semua, kayak timah kemarin 300 triliun, ini 192 triliun per tahun dan lain sebagainya. Yang kita perlu tahu itu bagaimana angka-angka itu di breakdown, tapi itu nanti jadi pembahasan yang lain aja gitu. Karena menurut gue sendiri pun harus akurat nih, harus presisi nih, ngitung berapa sih sebenarnya kerugiannya, karena ada beberapa elemen kayak misalnya kompensasi BBM yang dihitung 126 triliun sebagai kerugian, itu nilai perubahan dari APBN ke APBNP tahun 2023. Jadi pertama dianggarkan dari 18 triliun itu naik jadi 200 triliun sekian. Nah, itu dihitung sebagai kerugian. Jadi harus lebih presisi lagi. Intinya, terlepas itu semua, ada tindakan korupsi yang dilakukan di sini, tindakan yang buruk dilakukan sini, dan sangat-sangat sistematis. Kenapa gue bilang jahat? Karena emang cara mereka melakukan itu luar biasa sekali. Bener-bener terencana gitu dari hulu ke hilirnya. Sekarang proses penyidikannya sedang berlangsung. Penjelasan di video ini gue landaskan pada informasi hasil penyidikan yang sudah dipublikasikan oleh pihak berwenang. Jadi apa yang terjadi di sini, gue akan mulai dari permainan suplai minyak. Pertama-tama kita perlu tahu teman-teman bahwa Indonesia itu termasuk produsen minyak ya. Walaupun nggak sebanyak dulu, ya ini kan konteksnya minyak mentah yang diolah untuk bahan bakar gitu. Artinya ada suplai minyak yang datang dari dalam negeri kita sendiri yang bisa diproses dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar negara ini. Tapi ada nih pejabat-pejabat di Pertamina, Patraniaga yang secara sengaja menolak minyak dalam negeri. Jadi alasannya, ya kata mereka minyak lokal kita itu kurang bagus, nggak cocok untuk diolah. Akhirnya produksi minyak kita sengaja diturunkan. Nah, di sini step pertama ini. Jadi produksi minyak kita yang seharusnya katakan 10, itu dibikin cuma 3. Artinya apa? Artinya ada kebutuhan kan di situ. Tapi sekarang ketika kasusnya mulai terbongkar, diketahui bahwa kualitas minyak kita itu ternyata tidak bermasalah untuk diolah. Jadi seharusnya bisa diolah semua. Selain dari produksi minyak mentah yang sengaja diturunkan, ada juga dugaan kontraktor pengolah yang sengaja nggak mau mengolah minyak mentah dari dalam negeri. Buat apa mereka bohong soal kualitas minyak? Buat apa mereka nolak untuk ngolah minyak? Ya, supaya produksi dalam negeri kita itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau produksi dalam negeri kita nggak cukup, apa yang kita lakukan? Ya jelas, impor. Nah, impor ini membuka gerbang korupsi yang sangat-sangat luas. Banyak bancakannya gitu. Pertama, dari penunjukan vendor impornya. Jadi, impor itu kan butuh rekanan ya, butuh vendor ya, butuh kerjasama ya, butuh perusahaan ya. Ditunjuklah PT pilihan pejabat-pejabat yang korup ini. Penunjukannya langsung tanpa tender, dan ini jelas sangat-sangat dipertanyakan. Untuk proyek sebesar ini lu menunjuk langsung. Setelah vendornya mereka pegang, ya udah mulai nih masuk permainan harga dan pungutan, teman-teman. Markup harga impor itu jadi jauh lebih besar dari seharusnya. Nah, menurut keterangan dan informasi, pembayaran fee ilegal itu mencapai 15%. Dari 13% sampai 15%. Kepada banyak pihak, termasuk broker dan pejabat di anak perusahaan Pertamina. Gila ya. Jadi produksinya sengaja diturunin supaya kita punya kebutuhan impor. Ketika kita mau melakukan impor, kita tunjuk lagi rekanan yang emang terkoneksi dengan kita. Ketika kita udah tunjuk